Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video-video gua sebelumnya, udah lama banget, gua itu sempat bikin video untuk cloning migrasi dari hard disk ke SSD. Gua di video kali ini bukan mau bikin video itu, tapi kurang lebih mirip-mirip juga karena kita mau pindah dari hard disk ke SSD dan SSD-nya langsung menggunakan NVMe SSD. Cuma caranya kali ini berbeda. Gue kali ini mau mempraktekkan gimana caranya kita mengupgrade ke NVMe SSD. Jadi gue bakalan bongkar laptopnya. Ini gue udah ada laptop yang masih menggunakan hard disk doang. Sebenarnya basicnya ini pakai SSHD, tapi SSHD itu sebenarnya adalah hard disk juga yang punya cache mirip seperti SSD. Jadi read-nya sedikit lebih kencang daripada hard disk, tapi sebenarnya random filenya, load file yang ukurannya kecil-kecil itu sebenarnya sama aja seperti hard disk. Sama-sama lambat, nggak seperti SSD SATA, apalagi NVMe SSD. Gitu. Jadi yang akan gue praktekkan kali ini, gue akan bongkar laptopnya, kita akan ganti ke NVMe SSD. Abis itu gue juga akan kasih tahu caranya gimana untuk install ulang clean. Ya, jadi ini bukan migrasi pindahin data-data yang dari hard disk dipindahin ke SSD, tapi gue akan kasih tahu gimana caranya kita menginstal ulang Windows-nya dan clean install. Jadi benar-benar fresh dari nol install ulangnya. Dan untuk pengujiannya, gue udah dikirimin sama Western Digital yaitu WD Blue SN550. Ini adalah sebuah NVMe SSD yang sebenarnya gue sering banget menggunakan ini di setiap PC rakitan yang gue bikin. Bahkan kemarin PC-nya Eva Celia juga menggunakan NVMe SSD ini. Habis itu kalau gue live streaming, kalau kalian lagi pada minta racikan PC, gue sering banget ngasih racikan PC dengan setup NVMe SSD yang satu ini. Kenapa sih gue suka pilih WD Blue SN550? Sebenarnya simple, mungkin ini bukan NVMe SSD yang paling kencang saat ini karena sekarang udah ada NVMe Gen 4, bahkan untuk yang Gen 3 juga ada WD Black yang speednya juga udah bisa sampai 3 GB per second. Ini memang speednya up to 2,4 GB per second, dan itu sebenarnya 2,4 GB per second pun udah kencang banget untuk speednya gitu, untuk sequential speednya. Tapi yang gue senang dari WD Blue SN550 ini adalah untuk random filenya, ketika kita mentransfer file yang ukurannya kecil-kecil tapi banyak gitu, misalkan copy game, install game, loading game, itu masih akan terasa cepat. Jadi nggak cuma sequential speednya aja yang kencang gitu. Emang ini nggak sampai 3 GB per second, tapi random filenya itu kenceng, udah bisa 100 MB per second atau 200 MB per second kayak gitu. Abis itu WD Blue SN550 ini menggunakan chip 3D NAND dari SanDisk dengan controller yang dibuat oleh WD sendiri. Untuk mempraktekannya, gua udah ada sebuah laptop. Ini laptop udah lumayan lama dan ini laptopnya belum ada SSD-nya sih. Memang dari awal ini laptop belum ada SSD-nya dan gua bahkan udah clean install di sini, dan ini pernah gua praktekin untuk migrasi dari dari hard disk ke SSD juga gitu. Dan ini udah gua clean install sebenarnya. Tapi ini laptop masih lemot banget gitu. Padahal ini udah SSHD. Jadi kita coba lihat aja ya bootingnya kayak gimana nih. Ini masih fresh, Windows-nya baru aja habis diinstal ulang. Kita coba lihat dia booting ulang. Kita restart. Semoga sih cepet ya. Ini restartnya aja udah nggak tahu kayak apa gitu. Oke, sembari nunggu, kita lihat paket penjualannya ya. Untuk SSD dari WD SN550. Sebenarnya paket penjualannya itu hanya ada garansinya, dan ini garansinya untuk SN550 itu sebenarnya garansinya panjang banget ya, karena garansinya itu 5 tahun untuk garansinya ya. Isi paket penjualan sini ada kayak quick guide, terus untuk garansi juga simple, cuma kertas doang. Habis itu ada SSD-nya. SSD-nya ini dia single side gitu ya, jadi di baliknya itu polos, nggak ada apa-apa. Habis itu di sini ya cuman kelihatan seperti 2 chip aja gitu, nggak ada heatsink, nggak ada apa. Heatsinknya kalau ditaruh di PC bisa dari heatsink motherboard, terus kalau misalkan di laptop ya udah langsung taruh aja gitu. Nah, dia udah mulai masuk ke dalam Windows. Kira-kira cepat atau lama bootingnya? Ya lama sih menurut gua, karena kan ini
hard disk gitu ya. Ya SSHD itu hard disk sebenarnya basicnya. Oke, jadi gua sebelum bongkar laptop ini dan kita mulai masukin SSD-nya terus kita install ulang Windows-nya, gua akan kasih tahu alasan-alasan kenapa kita harus menggunakan SSD. Sebenarnya alasannya ada 3. Kenapa kita harus menggunakan SSD? Entah itu SSD SATA atau NVMe yang kencang seperti ini. Alasannya ada 3. Pertama itu yang penting SSD, kedua yang penting SSD, dan ketiga yang penting SSD. Kita langsung aja pasang NVMe SSD ini ke laptop yang memang terlihatnya udah lemot sekali. Padahal udah pakai Core i7 7700HQ, GTX 1050, RAM gue lupa ini 8GB atau 16GB. Ya udahlah ya, kita pasang ini sekarang. Oke, jadi ini gue udah persiapkan semua peralatannya. Untuk membongkar laptopnya sebenarnya hanya perlu satu obeng aja. Palingan tambahin kayak pick gitar gitu kalau misalkan laptopnya perlu dicongkel-congkel, atau untuk beberapa laptop yang ngebongkarnya agak susah lah gitu, butuh dicongkel. Jangan dicongkel pakai yang tajam-tajam gitu kayak pakai silet gitu. Jangan ya, nanti laptopnya nanti bisa baret-baret pinggirnya, atau pakai kuku juga itu kadang jadi ngerusak jari kalian. Biasanya sih gue pakai pick gitar ini gitu, dan pick gitarnya juga jangan yang terlalu tebal karena nanti nggak bisa nyelip gitu. Karena kan untuk membongkar laptop itu beda-beda ya caranya. Jadi gue di sini akan mempraktekkan dengan satu laptop aja gitu ya. Dan ini adalah laptop yang gue pakai, ROG Strix GL503V, yang sebenarnya untuk mengupgrade laptop ini cara membongkarnya cukup gampang karena dia udah ada backdoor untuk panel 1 slot SODIMM dan juga 1 slot M.2 di dalam sini. Tapi beberapa laptop lain itu harus dibongkar semua. Tenang aja, gue di sini akan mempraktekkan untuk membongkar semuanya. Tapi balik lagi, cara nyongkel-nyongkelnya itu setiap laptop akan berbeda. Jadi jangan tanya gue ya. Jadi kalian eksperimen aja sendiri pelan-pelan. Gue juga ini nggak hafal juga kok untuk cara ngebukanya kayak gimana. Mungkin pertama gue akan coba buka yang bagian sini dulu ya. Gue akan buka yang bagian sini dulu untuk ngelihat apa aja isinya ya dari laptop ini. Seperti ini, habis itu dicongkel aja. Nah ini biar nyongkelnya enak, jadi langsung gitu aja. Nah sebenarnya di laptop ini tuh udah ada 1 SODIMM dan 1 slot M.2 di bagian sini. Jadi kalau misalkan mau di-upgrade, sebenarnya gampang-gampang aja gitu. Nah, ini adalah SSHD atau hard disknya di bagian sini gitu. Dan ini nggak akan gua buang, tapi ini nantinya akan dijadiin storage untuk arsip aja lah. Sementara untuk main storage-nya kita pakai NVMe biar kencang. Sekarang kita bongkar aja dulu semuanya deh. Ini magnetnya kurang kenceng ya, yang pendek. Tips juga ya untuk susunan bautnya, kalau misalkan kalian bongkar laptop, kalau bisa dipisahin sesuai sama urutannya, karena biasanya ada ukuran yang beda. Kayak misalkan nih laptop gue ini baut yang bagian sini, terus baut yang bagian sini itu ukurannya udah beda. Takutnya nanti ketukar-tukar pas pasang lagi. Ini juga kayak hard disk, ada kabel SATA-nya, dicabut dulu. Tergantung laptopnya sih. Kalau misalkan laptopnya hard disknya itu ada di bagian dalam, sebenarnya nggak usah dicabut dulu SATA-nya. Tapi kalau misalkan kayak gini, ya dicopot dulu aja. Karena ini nyambung sama casing dia. Dan hati-hati ya sama kabel fleksibel kayak gini. Jadi ini copot dulu aja deh, biar gak ganggu. Nah, begini isi laptopnya sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian membongkar semua, ya caranya seperti itu untuk membongkarnya. Di sini udah ada RAM lagi. Kalau mau upgrade memori, tinggal pasang di sini. Terus kalau mau pasang NVMe SSD gimana? Kalau udah kebongkar semua kayak begini, ya udah. Kita buka dulu baut M.2-nya. Ini ada baut biasanya di sini. Kalau belum ada, cek di box dari laptop kalian. Biasanya kadang suka dipisahin. Wah, ini keras. Ya, oke. Jadi tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Mungkin karena ini laptopnya udah lumayan lama dan gue juga nyimpennya nggak bener. Jadi beberapa bautnya ternyata udah agak soak gitu. Pas gue buka bautnya, ini bautnya deratnya lumayan kegerus. Untungnya berhasil dibuka sih gitu bautnya. Cuma deratnya ini kalau misalkan diterusin kayaknya bakalan jadi dol dan bakalan susah ngencenginnya.
Untungnya gue masih punya beberapa baut M.2 ya dari bekas motherboard gua gitu. Mungkin kalau misalkan kalian ngalamin hal yang sama, drat bautnya udah soak gitu ya, gara-gara laptopnya udah lama atau disimpan doang tapi nyimpennya nggak bener, makanya baut-bautnya jadi pada keropos. Kalian mungkin bisa nyari ini sebenarnya di Tokped, harusnya ada lah ya baut M.2, itu pasti banyak gitu. Ya, jadi sekarang waktunya kita pasang M.2 NVMe-nya. Cara pasangnya sebenarnya gampang, kalian cukup perhatikan bagian kakinya. Ini kan ada yang besar dan ada yang kecil. Untuk kaki-kakinya ini disesuaikan sama slotnya, mirip-mirip sama masang memori RAM. Jadi di sini ada bagian yang kecil di sebelah sini. Sebagian sini adalah yang lebar. Jadi kita masangnya begini, bukan begini. Ya, kebalik. Apalagi begini, nggak bisa. Kita pasangnya gini, pasangnya jangan langsung lurus. Pasangnya bengkok aja. Ke bagian ini, masukin sini, pasin. Kayak gitu. Memang dia nggak akan lurus, karena ini kita perlu tekan. Nggak usah takut nanti sininya patah, nggak akan. Tekan aja begini ya, pasin ke bagian area bautnya, habis itu tinggal masukin di bautnya untuk nahan si M.2 nya biar tetap lurus, dikunci. Udah deh, kita tinggal kencengin. Harusnya WD Blue SN550 ini pas lah kalau misalkan laptopnya belum pakai NVMe SSD, habis itu mau di upgrade ke NVMe SSD, langsung di upgrade. Oke, langkah selanjutnya, ya kita tinggal pasang kembali covernya. Gitu. Ini karena ada kabel yang harus keluar. Pokoknya perhatiin seperti sedia kala ya. Pasangnya tinggal gini aja. Grek, 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 sampai bunyi grek, klek gitu ya. Bukannya petak, bukan. Kan kalau petak biasanya agak beda. Habis itu pasang lagi harddisknya, karena ini nggak kita buang ya. Untuk harddisknya kita pasang SATA-nya. Sama seperti yang ada di boxnya WD. Dia bilang build the ideal PC with dual storage using WD NVMe SSD plus hard disk. Sebenarnya harusnya SSD aja semua ya, tapi ya udahlah. Nah, gue juga harus ingetin juga kalau misalkan udah ngebaut laptop kayak gini, ngencengin itu jangan terlalu yang kenceng banget, ya. Kenapa? Nanti takutnya pas kalau mau bongkar lagi susah, abis itu malah kegerus. Karena ini biasanya makin lama baut tuh makin keropos, apalagi kalau misalkan kena tempat-tempat yang lembab gitu. Kayak tadi aja kan tuh, baut M.2 NVMe gua akhirnya udah keropos dan dratnya jadi botak. Makanya kalau udah ngebaut gini dia nggak akan lepas kok. Yang penting udah berasa, oh udah kencang ya udah, nggak usah dipaksain sampai kencang banget. Karena ini bukan ngebaut motor ya, ngebaut laptop ya. Dah beres, ini tinggal pasang lagi di sini. Jadi deh, sekarang kita nyalain laptopnya, habis itu kita mulai untuk proses install ulang. Oke, jadi sebelum kita memulai untuk upgrade ke NVMe SSD, habis itu kita menginstal Windows-nya, kita harus persiapkan dulu Windows installernya. Dan gue di sini bakal nunjukin gimana caranya kita bisa mendapatkan installer Windows, dan itu ori dari Microsoft langsung. Jadi ini di-download dari website Microsoft. Jadi langkahnya sebenarnya kita perlu mendownload yang namanya Windows Media Creation Tools. Tools itu akan membantu kita mendapatkan installer Windows dan nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal nunggu download aja, otomatis akan masuk ke dalam flash disk kalian. Kalian juga perlu nyiapin flash disk, kapasitasnya nggak perlu gede-gede, sebenarnya kapasitas 8 GB aja udah cukup. Tapi sini gue udah siapin kapasitas 16 GB dan ini kosong ya, flash disknya harus flash disk kosong karena nanti mau dijadiin bootable drive. Caranya adalah kalau misalkan kalian nggak tahu gimana ya, kalian tinggal ini aja, ketik aja download Windows Media Creation Tool. Seperti ini, yang paling atas itu dari situs Microsoft, download Windows 10 this image ISO file. Jadi sebenarnya ini tuh bukan mendownload file ISO ya, tapi ini mendownload toolsnya. Nanti di toolsnya itu kita bisa milih mau dijadiin file ISO atau mau dimasukin ke dalam flash disk langsung sebagai bootable drive. Nah, untuk downloadnya ya tinggal langsung aja nih bagian sini, Windows 10 Installation Media, download tool now. Filenya kecil kok, cuma sekitar 18 MB. Kalau udah selesai langsung dibuka aja. Nah, setelah toolsnya mencari informasi mengenai Windows 10 itu sendiri,
Nanti kita akan dikasih pilihan untuk upgrade PC ini atau mengambil installation medianya, entah itu ke flash disk, DVD, atau menjadi ISO file. Usahain juga kalian melakukan ini atau mendownload Windows 10-nya sebelum kalian colokin NVMe SSD-nya ya, karena ini kan nanti untuk diinstal ke laptop kalian juga gitu. Kecuali kalian punya PC lagi, ya nggak apa-apa. Ini setelah nyolokin NVMe SSD, habis itu baru download Windows-nya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya PC lagi, ya kalian sebisa mungkin download dulu nih Windows-nya ke dalam flash disk kayak gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan di hard disk lamanya itu ada file-file penting, jangan lupa di backup dulu gitu, yang penting-penting kayak installer software, atau mungkin dokumen-dokumen kalian, foto-foto, video-video berharga, itu jangan lupa di backup dulu ya. Oke, langsung aja kita create installation media. Next, habis itu kalian di sini suruh pilih language sama versi ininya aja sih, versi Windows-nya. Ini nggak usah dicentang, jadi kalian bebas bisa pilih language dan kalian bisa pilih ini versinya mau 32 bit, 64 bit atau both. Gue sih biasanya langsung 64 bit aja ya, karena zaman sekarang juga kayaknya kita nggak akan install Windows 32 bit kok gitu. Jadi langsung aja di next. Nah, di sini ada pilihannya mau ISO file atau USB flash drive gitu. Dan udah dikasih tahu tuh ya, paling enggak flash disknya itu 8 GB. Jadi nggak perlu gede-gede sebenarnya. USB flash drive, habis itu next, nanti dia bakalan kelihatan di sini apa aja yang nyolok ke USB gitu. Nah, di sini tadi flash disk gue tuh yang K, yang ESD USB. Kalian jangan sampai salah ya. Nyolok ini tadi partisinya tuh yang huruf apa gitu flash disknya gitu. Nanti takutnya salah malah ngaco storage kalian. Oke, ini gue udah bener yang K, abis itu tinggal di next aja. Udah deh, kita tinggal tungguin progress ini sampai 100% dan tombol back dan next ini berubah menjadi finish dan close. Abis itu kalian udah bisa nyolokin flash disknya ke laptop kalian dan menjadi bootable drive. Paham ya sampai sini? Karena ini juga sebenarnya stepnya udah selesai sih, tinggal nunggu beres aja. Jadi kita akan langsung skip ke upgrade NVMe plus instalasi Windows-nya. Oke, jadi laptopnya udah terpasang NVMe SSD. Sekarang waktunya untuk menginstal Windows-nya yang udah ada di dalam flash disk gua ini. Dan sebelumnya juga udah gua kasih tahu ya cara untuk memasukkan installer Windows itu ke dalam flash disk gimana. Dan itu adalah installer ori dari Microsoft. Jadi bukan download dari website bajakan gitu, download ISO-nya. Jadi benar-benar downloadnya dari Microsoft aja gitu. Karena laptopnya sebelumnya udah pakai Windows Ori gitu. Dan gua bisa kasih tahu dari sekarang bahwa Windows Ori yang kalian gunakan jika kalian ganti ke NVMe SSD itu nggak akan hilang Windows Ori-nya. Karena Windows originalnya itu serial number-nya atau license-nya mendeteksi motherboard dari komputer kalian, baik itu PC ataupun laptop. Jadi tenang aja kalau udah punya Windows Ori-nya nggak akan hilang. Kecuali kalian ganti laptop ya udah gitu. Sekarang colokin flash disknya ke laptop kalian yang udah berisikan installer. Plup, kayak gitu. Habis itu nyalain laptopnya, masuk ke dalam BIOS. Setiap laptop beda-beda, ada yang F2, ada yang delete, ada yang F12. Baca aja buku panduannya, masuk ke BIOSnya itu mencet apa gitu. Kalau di sini kalau nggak salah F2 deh. Tuh, tadi gue mencet dua-duanya sih, F2 sama mencet delete karena gue bingung mencet apa. Abis itu ini di sini kalau misalkan di easy mode udah ada sih boot priority-nya, tinggal dipindahin aja ke flash disk. Itu flash disknya namanya apa? Tapi gue lebih terbiasa sebenarnya sama advanced mode-nya. Di sini mencet F7. Nah, nanti dia bakalan kelihatan menu namanya boot. Menunya tulisannya boot. Ya, habis itu ada boot option 1, boot option 2. Ini boot option satunya kalian ganti ke flash disk kalian yang namanya nih UEFI generic flash disk. Nah, ini udah berisi installer karena dia udah ada UEFI-nya. Habis itu boot 2-nya untuk memastikan disable aja dulu. Karena nanti setelah proses instalasi Windows dia akan otomatis boot option-nya akan berubah sendiri di BIOS-nya. Tenang aja, nggak perlu bolak-balik kayak nginstal OS zaman dulu gitu. Nggak perlu lagi kayak begitu. Kalau udah selesai F10 atau kalian bisa save and exit ya.
Untuk di sini kita belum merasakan booting yang kencang itu seperti apa, karena ini bootingnya masih melalui flash disk ke installer, belum langsung ke OS-nya gitu. Jadi memang masih memakan waktu gitu. Nah, ini tinggal pilih language-nya mau apa, habis itu time-nya sama currency formatnya. Kalau time-nya mau diubah langsung dari sini ya ubah aja gitu, misalkan jadi apa, Indonesia. Kalau udah next aja. Habis itu udah install your Windows, bukan repair tapi install. Nanti bakalan muncul menu-menu lagi nih di sini. Karena kita tujuannya mau clean install, kita bukan mau repairing yang ada di hard disk. Kita mau buang OS yang ada di hard disk, habis itu kita install ke dalam SSD. Oke, kalau udah sampai sini ya kalian tinggal centang aja, habis itu next. Nah, kalau udah ketemu pilihan ini, jangan pilih yang upgrade, tapi pilih yang custom Windows only. Karena tujuan kita tuh mau clean install. Clean install ya, bukan upgrade versi Windows yang ada di dalam SSHD atau hard disknya gitu. Jadi pilih custom. Lalu kalau udah masuk ke bagian sini nih, itu mungkin kalian akan bingung ya, ngelihat, aduh ini kok banyak banget ya partisinya, yang mana nih yang hard disk, yang mana nih yang SSD. Karena SSD-nya baru, sebenarnya nggak perlu bingung sih, karena udah pasti hard disk kalian itu yang udah ada isinya. Yang berarti di sini adalah drive 0. Karena drive 0 ini udah ada isinya semua tuh partisinya tuh. Partisi 1 udah ada isinya untuk sistem, untuk MSR. Habis itu juga dia udah keisi tuh, sisanya ada 895. Tapi ada satu yang masih 931. Nah, gimana caranya kita clean install? Jadi kita delete dulu semua yang ada di drive 0 ini, alias yang ada di hard disk, semua partisinya. Nggak usah diformat dulu, langsung aja delete. Delete satu persatu yang ada di drive 0. Semua kita delete aja. Kita delete semua yang ada di drive 0. Udah terdelete semua, berarti sekarang laptop ini udah nggak ada OS-nya sama sekali. Tadi kita udah ingat ya kalau drive 0 itu adalah hard disk kita. Berarti installnya adalah ke drive 1. Ini adalah NVMe SSD-nya. Kalau kalian punya 2 NVMe atau punya 3 storage, mungkin ada drive 0, drive 1, dan drive 2. Kalau kalian punya 4 storage ya drive 0, drive 1, drive 2, drive 3. Kayak gitu ya. Kita langsung pilih ini, nggak usah diklik new, nggak usah bikin partisi, kita langsung next aja. Setelah seperti ini, kita tinggal menunggu ya sampai laptop ini booting dan bertemu dengan Mbak Cortana. Gocap 1, gocap 2. Nah, kalau udah selesai begini, dia bakalan restart otomatis, tapi kalau mau dipilih restart langsung juga itu bisa. Jadi ini buat orang-orang yang memang mau ninggalin aja sih. Restart langsung aja. Ya padahal itu dikit lagi juga udah sih ya. Sekarang dia bakalan otomatis booting lewat NVMe SSD WD Blue SN550. Udah belum sih? Udah langsung belum sih? Oh iya, masih ada satu konfigurasi lagi. Keyboard layoutnya ya ini mah tinggal di next aja sih sebenarnya ya. Habis itu kalian bisa connect wifi gitu, mau wifi yang mana tuh, mau Gaptek ID, Gaptek 5G gitu ya. Tapi ini kan wifi-nya beda-beda ya tiap rumah ya gitu. Jadi kita connectin aja deh. Nih password wifi gua ya, nih gua kasih tahu password wifi gua, lihat di pintu tuh ya, passwordnya itu gua ganti habis ini. Bener juga, kalau tangga gua tahu pada numpang wifi lagi. Iya, Gaptek bukannya sebelah rumah gue nih, numpang nih, routernya bagus tuh, jauh tuh gitu. Ah nggak jadi deh, gue ganti deh maksudnya deh. Nah ini kalian tinggal masukin deh, bikin account ya gitu. Kalau udah punya account Microsoft atau kalian mau bikin akun offline aja ya udah gitu, sini tulis aja deh Gaptek gitu ya, nggak usah pakai password. Nah ini kalau misalkan kalian GPS-nya mau dimatiin atau apa segala macam gitu, ya ini ACC aja gitu. Kecuali kalian mau ada yang dimatiin beberapa fitur dari Windows-nya.
Sebenarnya juga nanti ujung-ujung kalian bisa matiin di dalam Windows sih. Jadi itu penting nggak penting gitu. Habis itu dapat salam deh dari Windows 10. Disuruh nunggu. Nah kalau di sini kalau install pakai hard disk nih, nunggu di bagian ini nih. Wah, Indomie dulu deh. 2 gitu bisa. Take several minutes ya several minutes gitu. Bukan several hour jadinya. Kalau pakai hard disk jadi several hour loh. Nah, udah tuh kayaknya. Oke, kita udah masuk ke Windows 10, berhasil menginstal Windows. Sebelum kita ngelihat seberapa cepat bootingnya, kita harus bikin ini dulu nih, hard disknya biar nongol lagi. Karena hard disk tadi kita delete, ya kan? Jadi di sini hard disknya hilang tuh, cuma ada sama flash disk saja. Caranya kita ke disk PC ini, disk PC. Klik kanan, manage. Habis itu kita masuk ke disk management. Nanti kalian bakalan ngelihat disk 0 yang tadi kita udah delete. Nah, ini kan ada unlocated tuh. Ada kan disk 0-nya, ya udah tinggal klik kanan aja, new simple volume. Itu di next. Dia jadi biarin di E deh. Nanti bisa diubah lagi. Tinggal di next aja terus sampai selesai. Dia bakalan formatting, nanti bakalan muncul. Muncul dia. Ini adalah hard disk yang sebelumnya menjadi operating system kita. Oke, sekarang kita lihat ya. Kira-kira bootingnya udah cepet atau kayak tadi yang gue unjukin? Coba kita restart. Lama dia tuh. Ngambek. Bootingnya ini masih di BIOS ya, mulai booting. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 detik masuk ke dalam OS. Jauh lebih cepat bukan? Nah, sekarang kita lihat performance-nya kira-kira seperti apa. Performance untuk sequential speed, random file, dan juga beberapa benchmark untuk WD Blue SN550 ini seperti apa. Berikut adalah hasil benchmarknya. Oke, jadi kira-kira gimana? Apakah video ini cukup bermanfaat untuk kalian, khususnya buat kalian yang memang masih awam, kurang ngerti gimana caranya masang M.2 NVMe SSD ke laptop kalian, terus gimana sih caranya install ulang Windows ke laptop kalian gitu, terus kira-kira Windows-nya nanti bakalan jadi hilang apa enggak originalnya kalau misalkan install ulang dari awal gitu. Mungkin kalian sekarang udah jadi tahu, dan kira-kira kalau misalkan ada kekurangannya, kira-kira kurangnya di bagian mana, silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kasih juga komen mengenai WD Blue SN550 ini, menurut kalian gimana performanya untuk WD Blue SN550. Dan sekali lagi terima kasih untuk Western Digital udah ngirimin gua WD Blue SN550 untuk mensupport video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.